teman-teman, kita kembali lagi di video saya ya. Pak Jokowi menyampaikan capaiannya di HUT Partai Banteng atau PDI. Capaian apa ya teman-teman? Baru-baru ini sedang viral tentang HUT PDIP atau orang sering menyebutnya Partai Banteng. Tapi saya tidak akan membahas terkait yang viral itu ya teman-teman. Saya akan bahas HUT PDIP dari pembahasan sisi ekonominya. Diketahui bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini menyampaikan capaiannya selama tahun 2022 saat berpidato di hari ulang tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Capaiannya apa sih yang dimaksud? Bapak Jokowi menyampaikan Indonesia berhasil selamat dari krisis ekonomi tahun lalu di saat banyak negara lain mulai ambruk. Pada event yang terselenggara di JI Expo itu, Pak Jokowi menyampaikan bahwa di tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Tapi kita sepertinya tidak merasakan karena ekonomi kita memang masih tumbuh dalam posisi yang normal. Di hadapan ribuan kader PDIP, Pak Jokowi menyebutkan tahun 2022 merupakan tahun yang penuh dengan turbulensi ekonomi atau ketidakpastian ekonomi karena berbagai faktor, terlebih adalah efek dari perang antara Rusia dan Ukraina. Imbas perang ini yang pertama, berefek pada naiknya harga minyak dunia karena efek dari perang. Yang kedua, bisa terjadi inflasi karena efek naiknya minyak. Yang ketiga, terjadi gejolak pasar saham. Para investor berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran karena efek dari kenaikan harga minyak dan inflasi. Karena para investor ini pasti khawatir dengan pemulihan ekonomi. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kelima adalah kenaikan suku bunga. Keenam, bisa juga terjadi serangan cyber. Meski begitu teman-teman, Pak Jokowi tetap optimis Indonesia bisa keluar dari krisis ini seperti halnya dulu di krisis moneter 1997 sampai 1998. Buktinya Pak Jokowi menyebut Indonesia belum meminta bantuan dana moneter internasional atau IMF. Padahal menurut Pak Jokowi saat ini sudah ada 16 negara yang menjadi pasien IMF karena kondisi ekonomi negara yang ambruk. Selain itu, ada juga 36 negara mengantre di depan pintu IMF karena juga tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Lebih lanjut, Pak Jokowi menyebut salah satu faktor Indonesia bisa bertahan dari krisis ekonomi tersebut karena memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk menjadi pondasi ekonomi. Sehingga beliau, Bapak Jokowi pun meminta agar seluruh menteri dapat bekerja dengan sungguh-sungguh agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi tahun 2023. Walau begitu, Pak Jokowi juga tetap menghimbau agar tetap berhati-hati, selalu waspada dan terpenting jangan sampai keliru kebijakan karena dapat memberikan dampak yang besar.